Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi hukum perlindungan konsumen yang beranggotakan Mufti Saifuddin Akbar dengan NPM 2101010094 dan Dimas Anugrah dengan NPM 2101010105. Hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah cabang hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam bertransaksi jual-beli dengan pelaku usaha. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan konsumen, serta memastikan bahwa produk dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hukum perlindungan konsumen dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam materi ini kita akan membahas yang pertama subjek hukum perlindungan konsumen, yang kedua pemetaan, yang ketiga prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, yang keempat isu penting dalam perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu subjek-subjek hukum perlindungan konsumen. Yang pertama ada konsumen dan kelompok konsumen. Konsumen dalam kacamata Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah subjek hukum yang paling utama. Dalam UU PK juga disebutkan tentang kewajiban konsumen terhadap pelaku usaha, tetapi tujuan hakiki keberadaan UU PK adalah tetap untuk melindungi konsumen. Filosofi UU PK telah meninggalkan asumsi yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum. UU PK memfasilitasi peningkatan kedudukan konsumen di mata hukum. Konsumen tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai pelengkap penderita dalam perhubungan dengan pelaku usaha. Konsumen adalah pelaku ekonomi yang berfungsi menyerap ketersediaan produksi barang dan jasa. Tanpa konsumen, tidak ada gunanya barang dan jasa dihasilkan. Tanpa konsumen, roda perekonomian juga tidak akan berjalan. Yang kedua, pelaku usaha. Definisi pelaku usaha ditetapkan dalam pasal 1/3 UU PK. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kata melalui perjanjian dalam definisi pelaku usaha juga perlu dicermati. Hukum perdata mengenai dua sumber perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang, memberi fungsi kepada pelaku usaha penyedia dan pelayan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut terkait dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh si pelaku usaha, tetapi bukan barang atau jasa ansich atau pada dirinya sendiri. Yang ketiga, asosiasi pelaku usaha. Kelembagaan asosiasi pelaku usaha diperlukan untuk melengkapi kekurangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perlindungan konsumen. Contohnya pasal 17 ayat 1 huruf F UU PK yang menyatakan pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Jika melanggar, maka ayat 2 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melanjutkan peredaran iklan tersebut. Apabila pelaku usaha tetap melanggar, maka ia terancam pidana menurut pasal 62 ayat 2 UU PK, yaitu penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 63 UU PK bahkan membuka kemungkinan sanksi pidana tambahan antara lain pencabutan izin usaha. Yang keempat, Kementerian Perdagangan. Pasal 29 ayat 2 UU PK menyebutkan bahwa pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan atau Menteri Teknis terkait. Ini dimaksud Menteri terkait harus melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Ini juga senada dengan
Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan dan atau Menteri Teknis terkait. Kementerian Perdagangan adalah kementerian teknis sama halnya dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hubungan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Sosial. Karena sama-sama berwenang, ini terjadi tarik-menarik antar kementerian untuk menangani hal-hal teknis terkait. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah suatu lembaga yang lahir karena mendapat amanah dari UUPK. Keistimewaan BPKN adalah dari susunan anggotanya yang terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada DPR sebelum diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BPKN didesain sebagai lembaga pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. BPKN juga melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan, mensosialisasikan sikap keberpihakan kepada konsumen, dan melakukan survei kebutuhan konsumen. BPKN diharapkan menjadi lembaga yang sangat kritis yang tercermin dari proteksi yang diberikan kepada para anggotanya, yaitu tidak dapat diberhentikan di tengah jalan oleh Presiden sebelum Presiden mendapat persetujuan dari DPR. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. LPKSM mempunyai kedudukan sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam upaya melindungi hak konsumen dan berfungsi mengupayakan penguatan hak-hak konsumen. Untuk menjalankan fungsinya, LPKSM bertugas menampung keluhan konsumen, menjembatani komunikasi antar konsumen, pelaku usaha, dan atau pemerintah. Salah satu indikator keberhasilan pembinaan pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen adalah ketika jumlah aktivitas LPKSM makin berkembang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan walaupun tidak memiliki kekuatan absolut. Para pihak tetap dapat menggunakan kekuatan lembaga-lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa termasuk melalui jalur litigasi ke pengadilan. Pasal 52 UUPK menunjukkan sejumlah tugas BPSK yang secara tidak langsung bersinggungan dengan sengketa konsumen. Tugas Pasal 52 huruf A dinyatakan bahwa BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase. Yang kedua, tugas Pasal 52 huruf B merupakan tugas yang dapat menjadi satu kesatuan dengan tugas berupa tetapi juga dapat merupakan tugas umum BPSK setiap kali ada pihak-pihak yang membutuhkan jasa konsultasi. Tugas 52 huruf C menunjukkan sebagai badan pengawas pencantuman klausula baku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dimas. Baik. Next, Mas. Selanjutnya ada peradilan. Mekanisme penegakan hukum perlindungan konsumen membutuhkan dukungan sistem peradilan. Peradilan umumnya menampung gugatan-gugatan perdata baik yang dilakukan oleh konsumen secara individual atau melalui perwakilan kelompok, class action, atau gugatan atas dasar legal standing yang dimiliki LPKSM. Bagian terakhir yang tidak kalah pentingnya dari fungsi peradilan adalah untuk menampung permohonan-permohonan untuk menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan. Pengujian demikian dengan pranata judicial review. Di Indonesia ada dua lembaga yang menjalankan mekanisme judicial review, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Next. Yang kedua ada pemetaan. Materi kedua adalah pemetaan. Lanjut. Berikut ini beberapa lembaga yang memiliki fungsi tertentu, misalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Lembaga Sensor Film, Majelis Ulama Indonesia, Ombudsman, Media Massa, dan
perguruan tinggi. Fungsi-fungsi yang ada tersebut bersifat komplementer dan sinergis. Pertama, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi regulasi, DPR dan pemerintah, presiden dan jajarannya. Terdiri dari institusi kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian. Kedua, lembaga yang melaksanakan fungsi konsultasi, BPKN, adalah lembaga utama yang menjalankan fungsi ini, antara lain melalui kewenangan yang diletakkan oleh UUPK. Badan ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam mengembangkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Next. Mas. Oi. Halo. Ketiga, yang melaksanakan fungsi resolusi, dispute settlement, badan-badan peradilan termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BFSK. Selain itu, Ombudsman pun dapat dimasukkan di sini. Mengingat fungsi sebagai jabatan di antara masyarakat, konsumen, dan pelaksanaan kekuasaan publik. Keempat, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi riset. Fungsi ini sangat penting karena perlindungan konsumen sangat membutuhkan data kuantitatif tentang resiko yang bakal dihadapi dan atau kerugian yang telah diderita konsumen. Fungsi ini dilaksanakan antara lain oleh BPSK, BPOM, MUI untuk menguji pangan halal dan LPKSM. Kelima, lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai supervisi. BPOM misalnya adalah lembaga yang diberi tugas untuk melakukan pra-audit dan pasca-audit, iklan dan promosi produk. BPSK diberi tugas mengawasi pencantuman klausula baku. LSF juga bisa ditambahkan sebagai salah satu lembaga pengawas di bidang perfilman. Keenam, lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi advokasi. Bentuk advokasi ini antara lain dengan pendampingan kepada konsumen pada saat mereka menghadapi permasalahan dan pelaku usaha dan atau pihak lain, misalnya pemerintah. BPSK dan LPKSM adalah dua di antara lembaga yang menjalankan fungsi ini. Ketujuh, fungsi edukasi yang dijalankan antara lain oleh perguruan tinggi, LPKSM, dan media massa. Kedelapan, lembaga-lembaga yang menjadi aktivator perlindungan konsumen itu sendiri. Aktor-aktor utama perlindungan konsumen itu tentu saja adalah konsumen dan atau asosiasi konsumen bersama-sama dengan pelaku usaha dan atau asosiasi perusahaan. Hukum perlindungan konsumen bertugas untuk memberikan penguatan atas hak-hak dari subjek hukum bernama konsumen dalam berhadapan dengan subjek hukum lain yang disebut pelaku usaha. Selanjutnya,
Selanjutnya, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kontrak bukan syarat. Dalam hukum perlindungan konsumen, hubungan antar konsumen dan pelaku usaha tidak lagi ditentukan dari ada atau tidaknya kontrak. Jadi, gugatan yang dilakukan didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Kedua, small claim. Pada prinsipnya, hukum perlindungan konsumen tidak mengenal batas minimal nilai perkara untuk dapat diajukan suatu klaim. Sekecil apapun nilai perkara atau kerugian seorang konsumen, ia berhak untuk mengajukan klaim kepada pelaku usaha. Nomor 3, gugatan perwakilan kelompok. Selain dapat menggugat sendiri, konsumen juga berhak mengajukan gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok. Istilah ini diambil dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur prosedur pengajuan gugatan ini. Nomor 4, gugatan LPKSM. Selain konsumen yang menderita kerugian langsung, LPKSM pun dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha. Hal ini telah disinggung dalam tulisan di muka. Nomor 5, tanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik. Dalam UU PK, pelaku usaha dibebani prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik. Artinya, apabila ada gugatan terhadap pelaku usaha, maka pelaku usaha ini yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan untuk itu dapat lepas dari tanggung jawab hukum. Saja, Mas. 4. Isu penting dalam perlindungan konsumen. Ada 3 isu penting yang selalu menjadi indikator dari tindak pelanggaran UU PK. Ketiga isu itu adalah pelanggaran periklanan, pelanggaran klausula baku, dan pelanggaran garansi. Yang pertama, pelanggaran periklanan. Biasanya konsumen memutuskan jadi atau tidak melakukan transaksi konsumen berdasarkan informasi yang diperoleh dari iklan-iklan yang ditayangkan oleh pelaku usaha. Fenomena pelanggaran hak konsumen dalam periklanan terbilang cukup tinggi di Indonesia. Nomor 2, pelanggaran klausula. Pelanggaran dalam klausula baku terjadi selama transaksi konsumen berlangsung. Di sini pelaku usaha secara sepihak menetapkan ketentuan-ketentuan yang berisi penghilangan atau pemindahan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dibebankan kepadanya. Yang ketiga, pelanggaran garansi. Biasanya terjadi pengingkaran janji seperti belum sampai 1 tahun suku cadang atas suatu barang sudah tidak lagi tersedia, sehingga barang yang dikomplain rusak tidak dapat diperbaiki karena alasan ketidakadaan suku cadang. Sekian. Apakah ada yang ingin bertanya?